Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif. Di sini saya adalah driver ojol. Semua driver ojol saya punya atau saya drivernya gitu ya, dari Grab, dari Gojek, dari Maxim, Lalamove, InDriver, dan juga saya juga driver aplikasi ojol terbaru, yaitu aplikasi driver ojol tetanggaku juga gitu ya. Nah, di sini saya, akan mencoba berbagi cerita sedikit, sharing-sharing tentang pengalaman saya selama di dunia perojolan gitu ya, selama saya, jadi driver ojol. Di sini saya akan sharing berbagi cerita tentang keluh kesah dan suka duka menjadi driver ojol gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut, sharing-sharing-nya, ada baiknya jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar kalian semua bisa mendapatkan informasi-informasi menarik tentang dunia perojolan. Dan juga jangan lupa share, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tahu informasi terbaru dari channel ini. Oke, kita mulai aja. Nah, saya memulai atau menjadi driver ojol itu pada tahun 2016 akhir ya. Tepatnya kalau nggak salah itu November apa Desember gitu, saya lupa. Nah, di situ saya menjadi driver ojol ya. Kenapa saya memilih gitu, karena menjadi driver ojol itu kan adalah sebuah pilihan gitu kan. Namun sebelum saya memilih driver ojol, sebelumnya saya, sebenarnya juga saya bekerja gitu ya kan di sebuah perusahaan gitu ternama di Jakarta gitu. Dan kenapa saya memilih, menjadi driver ojol, selama saya menjadi penumpang, saya sering banget itu order yang namanya, Grab dan Gojek gitu ya. Karena pada tahun-tahun tersebut ya, sekitar tahun 2015 atau 2016-an yang lalu gitu ya, ya kurang lebih, eee, 7 atau 8 tahun yang lalu lah kurang lebih, di Indonesia untuk aplikasi ojol atau aplikasi driver ojol itu setahu saya baru ada 2 gitu, yaitu Grab dan Gojek gitu. Sebelumnya ada juga yaitu, eee, Uber gitu ya. Karena pada tahun 2015 apa 2016 gitu saya lupa, atau setelah itu saya lupa, lagi gencar-gencarnya atau ada isu bahwa Uber akan bangkrut atau, akan ditutup gitu ya, dan saham Uber itu pada saat itu dibeli oleh Grab gitu ya. Maka dari itu driver-driver Uber pada saat itu berpindah haluan atau pindah ke Grab gitu. Nah, pengalaman saya menjadi penumpang itu karena saya sering banget itu yang namanya order, eee, Grab dan Gojek, dan saya juga sering ngobrol-ngobrol sama driver-nya gitu ya, dan driver-nya pun cerita, saya tanya penghasilan berapa sehari, seminggu, dan sebulan, dan rata-rata driver itu bilang sehari dia bisa menghasilkan tuh sekitar 700 atau 800 ribu sehari gitu ya, dan bisa mencapai orderan itu mencapai 20 orderan gitu ya. Nah, pada saat selama saya menjadi penumpang dan selama menjadi penumpang saya sering ngobrol-ngobrol sama driver gitu ya, sehingga akhirnya saya tertarik gitu ya kan, karena yang ada di pikiran saya pada saat itu, "Wah, enak juga ya jadi driver ojol, sehari bisa menghasilkan segitu," ya kan. Ya udah akhirnya saya daftar, pertama kali saya daftar driver ojol itu adalah saya menjadi driver Grab pada saat itu ya. Akhirnya saya daftar dan saya memulailah pertama kali, menjadi driver ojol itu, menjadi driver Grab pada saat itu, di tahun 2016 gitu. Dan setelah saya menjadi driver, ternyata apa yang saya pikirkan selama ini tidak seenak yang saya bayangkan dan saya pikirkan gitu setelah saya terjun langsung menjadi driver.
ternyata tidak semudah dan tidak segampang dan tidak seenak apa yang saya pikirkan selama saya menjadi penumpang pada saat itu. Karena menjadi driver ojol itu, ya luar biasa banget gitu tantangannya. Belum lagi kendala di jalan, belum lagi kecelakaan atau nauzubillah gitu ya kan, amit-amit gitu ya. Tapi ya memang itu keluh kesahnya atau suka dukanya menjadi driver ojol gitu ya. Kepanasan, terus kehujanan gitu ya kan, terus juga bisa menghabiskan banyak bensin dan segala macam. Dan pada saat saya menjadi driver ojol, wah saya speechless, saya nggak bisa ngomong apapun gitu ya, dan saya hanya bisa ngomong dalam hati ternyata nggak seenak apa yang saya pikirkan pada saat selama saya menjadi penumpang ya pada saat itu ya. Tapi ya sudah gitu, ya saya jalanin gitu kan. Karena, menjadi driver Grab atau driver ojol itu saya hanya sampingan saja sebenarnya gitu. Fokus utama saya atau penghasilan utama saya itu tetap di, kerjaan kantoran gitu ya kan. Grab itu saya hanya sampingan saja, tapi tetap gitu yang namanya menjadi driver ojol itu memang luar biasa gitu. Dan, selama saya menjadi driver Grab atau driver ojol ya, saya tidak pernah sedikit pun yang namanya ikut komunitas apapun itu, karena bukannya saya tidak mau bergabung, bukannya saya tidak mau ikut nimbrung atau apapun itu, tidak. Karena, eee, itu bukan penghasilan utama saya sebenarnya di driver ojol gitu. Sebenarnya penghasilan utama saya itu adalah kerjaan kantoran gitu. Makanya pada saat saya menjadi driver ojol, saya itu, adalah single fighter pada saat itu, SF gitu ya, kalau singkatannya itu SF. Mungkin bagi yang driver-driver mungkin pada paham SF itu apa, yaitu single fighter. Jadi, ya saya jalanin, saya single fighter gitu ya. Saya jarang banget saya yang namanya, eee, ngumpul, ikut komunitas, saya nggak pernah karena memang sebenarnya fokus utama saya itu ya bukan menjadi driver ojol, saya hanya driver ojol itu hanya menjadi sampingan saja gitu ya kan. Hingga akhirnya di tahun, 2016 saya sempat vakum atau berhenti menjadi driver ojol itu di tahun 2020 di saat pandemi Covid ya pada saat itu ya. Bukan faktor utamanya sih bukan pandemi Covid sih sebenarnya, yaitu karena saya sudah menikah, kebetulan langsung pandemi Covid, dan pada saat itu langsung PSBB, PPKM kalau nggak salah namanya, PKP apalah itu namanya. Akhirnya saya vakum, di dunia perojolan gitu ya, eee, di tahun 2020 sampai tahun ya 2022 lah, di saat semuanya, eee sudah mulai agak sedikit diperbolehkan gitu ya kan. Nah, namun jauh sebelum itu, di 2018 akhir kalau nggak salah gitu atau awal 2019 gitu, Maxim pertama kali ada di Indonesia itu sekitar tahun 2018 atau 2019 gitu. Akhirnya saya mencoba untuk mendaftar driver Maxim pada saat itu, karena pada saat itu memang, masih sangat mudah sekali gitu dan apa ya, eee jadi driver Maxim pada saat itu daftarnya mudah dan sistemnya pada saat itu ya tidak seperti sekarang gitu ya, dan, pada saat itu sistemnya masih seperti in-driver, yaitu lelang gitu ya, kita masih tawar-menawar harga atau ongkos gitu ya kan. Di tahun 2018 sampai 2019 itu saya menjadi driver Maxim. Jadi pada saat itu saya di tahun 2016 sampai 2019 itu saya punya 3 aplikasi driver yaitu Grab, Gojek, dan, Maxim pada saat itu. Cuman yang mana aja sih yang saya masuk dan akhirnya, ya memang benar apa yang dikatakan sama para driver selama saya waktu itu masih menjadi penumpang, di 3, tahunlah ya, 3 tahun menjadi driver ojol pada saat itu, ya saya bisa menghasilkan kurang lebih ya sehari di 3 aplikasi yang berbeda gitu ya. Kalau saya gabungin itu ya bisa saya mendapatkan 1 juta per hari saya bisa mendapatkan pada saat itu ya,
di selama 3 tahun tersebut gitu kan. Nah akhirnya, eee, di 2020 akhirnya saya menikah, pas banget, langsung Covid gitu ya. Akhirnya saya berhenti, nggak vakum sih, tapi saya berhenti menjadi driver ojol karena pada saat itu lagi Covid, lagi PPKM, PSBB dan segala macem, tidak boleh keluar dan segala macem, ya udah akhirnya kita vakum, gua berhenti dulu gitu kan. Terus akhirnya di tahun 2022 setelah semuanya sudah diperbolehkan oleh pemerintah pada saat itu, gue mencoba untuk, menjadi driver ojol lagi gitu. Dan, ternyata, Grab, Gojek saya masih aktif dan, Maxim saya pun juga masih aktif dan, pada saat itu akun Maxim driver saya sempet di-suspend atau di-PM ya karena, kesalahan saya pada saat itu adalah, eee, saya mengganti langsung atau menghapus kendaraan dan saya langsung merubah langsung kendaraan saya, karena kendaraan saya yang dulu dan yang tahun 2022 itu berbeda gitu. Nah itu kesalahan saya sehingga akhirnya itu tidak dimaafkan oleh pihak Maxim pada saat itu ya, saya lupa. Akhirnya ya udah akhirnya saya coba mendaftar lagi driver Maxim gitu ya. Itu saya ya masih kepala berapa itu ya kalau driver Maxim tuh awal-awal banget lah gitu, masih pada saat driver Maxim itu di tahun 2019 ya, sudah bergabung di Maxim, mitra pengemudi Maxim. Di situ memang di Maxim itu sebenarnya iklan Maxim yang sekarang itu adalah penghasilan yang tahun lalu atau di 2019. Kalau di 2019 saya percaya penghasilan segitu, 400 atau 500.000. Itu tahun 2019, tapi kalau untuk sekarang agak sedikit berbeda gitu ya kan, karena untuk sekarang driver juga sudah semakin banyak di Maxim gitu ya. Namun berbeda di tahun 2019 pada saat driver-nya masih sedikit, customer-nya pun membludak pada saat itu, hingga akhirnya ya, apa namanya, saat turunin penumpang, masuk lagi, orderan di taksi driver saya gitu ya kan. Namun pada saat itu jemputannya jauh-jauh gitu ya kan, bisa nyampe 5 kilo saya jemput, bisa sampai 7 kilo saya jemput gitu ya, karena memang pada saat itu driver-nya masih sedikit dan orderan, melimpah pada tahun 2019, cuman driver-nya masih sedikit sehingga saya pada tahun 2019 itu orderannya melimpah, saya ngejemputnya itu jauh-jauh gitu ya. Kalau sekarang kan, eee, siapa yang terdekat dia yang masuk gitu ya kan, dan dulu pun sistemnya pun juga berbeda dengan sekarang gitu ya kan. Kalau dulu 5 kilo saya bisa dapat gitu ya kan dengan argo yang ya 9.900 ya mungkin, driver-driver lama Maxim mungkin paham gitu ya, argo QQ argo QQ mungkin, pengemudi-pengemudi lama tuh pasti tahu gitu, pengemudi driver Maxim lama tuh pasti tahu argo QQ gitu. Cuman itu kita mudah mendapatkannya gitu, kita mudah mendapatkan argo segitu loh gitu, kita mudah mendapatkan argo segitu, penjemputannya jauh, kita bisa menawar harga gitu ya kan, dan pada saat itu penumpangnya pun juga masih masih menghargai pada saat itu ya kan, kita bisa dikasihnya lebih dan segala macem. Nah, suka duka dan keluh kesahnya sih yang pertama ya, eee, kita kepanasan, terus kita kehujanan, motor cepet rusak gitu ya kan, dan juga ya belum lagi kendala-kendala di jalan seperti ban bocor dan segala macem, juga dan juga belum juga kita ketemu dengan berbagai macam karakter dari para penumpang gitu ya. Dan untuk sukanya sih, saya berbicara saya tarik ya 4 tahun sebelumnya ya gitu ya, pada saat dunia perojolan pada saat itu lagi jaya-jayanya kayak Grab, Gojek, Maxim itu kan masih berjaya-jayanya ya di tahun 2016 sampai 2019 gitu ya. Mungkin ya driver-driver lama mungkin paham akan itu ya kan dan tahu gimana kondisinya pada saat itu. Nah,
Dukanya sih ya, ya itu, belum lagi kendala di jalan dan segala macem. Nah, eee, ya itu pengalaman saya menjadi driver ojol gitu ya, tidak seenak apa yang kita bayangkan gitu ya kan, tidak semudah apa yang kita bayangkan gitu ya kan. Wah enak nih dapat ojol cuman nganterin doang, enggak pada dasarnya. Bagi kalian, yang tidak terbiasa gitu dengan ngebolang, mungkin kalian akan mengeluh capek gitu. Ya memang kita capek menjadi driver ojol gitu, nganterin orang, jaraknya pun juga nggak dekat gitu, kita jemputnya pun bisa sampai 5 kilo, 7 kilo, bahkan 10 kilo. Saya pernah ngejemput tahun 2019 itu saya pernah ngejemput 15 kilo penjemputannya dan saya nganterin tuh cuman 3 kilo. Ya itulah, suka dukanya gitu. Nah kalau untuk sukanya, di driver ojol sih ya kita mudah mendapatkan uang gitu ya, di tahun 3 tahun itu ya dan dukanya sih ya lebih banyak dukanya sih ya sebenarnya sih ya dan mungkin, eee, bagi kalian semua driver-driver pemula jadi driver itu kan ada 2 tipe ya, driver itu kan ada 2 tipe ya, yang pertama itu adalah dia bener-bener baru bergabung atau baru pertama kali masuk ke dunia ojol gitu ya kan. Atau dan yang kedua tipe, driver yang kedua adalah dia memang sudah driver ojol gitu, tapi dia mencoba mencari penghasilan tambahan atau tambahan aplikasi ojol yang lain dengan aplikasi yang lain gitu. Nah, tinggal itu. Nah, saya akan membahas tentang, driver pemula yang baru pertama kali terjun ke dunia perojolan. Nah, mungkin, saran saya gitu ya bagi kalian yang mungkin, apa namanya, baru terjun pertama kali, kalian coba pikirkan terlebih dahulu gitu ya kan, coba kalian pikir secara matang gitu ya, apakah kalian sudah mantap atau tidak gitu ya kan. Kalau misalkan kalian setengah-setengah menjadi driver, ya lebih baik jangan gitu ya kan. Karena, eee, du dunia perojolan itu memang luar biasa menurut saya gitu ya kan, dan ya, kita di jalan gitu ya kan, kepanasan, kehujanan pun kita masih tetap ngantar penumpang gitu ya kan. Karena ya itu kan tanggung jawab kita gitu. Cuman kalau saya pribadi kan karena saya suka ngebolang gitu ya kan, jadi saya anggap itu sebagai suatu hobi gitu ya kan. Ya saya enjoy, akhirnya saya enjoy gitu ya kan. Nah bagi kalian yang baru pertama kali terjun ke dunia ojol, kalian coba pikirkan secara matang terlebih dahulu sih itu pentingnya sih, karena menjadi driver ojol itu tidak seenak apa yang kita pikirkan gitu loh. Eee, Belum lagi nanti kita kena PM gitu ya, belum lagi kita kena suspend, belum lagi kita kena, OPIK gitu ya. OPIK itu adalah orderan fiktif gitu. Gua pun pernah waktu itu kena orderan fiktif gitu ya, di daerah Depok apa Bekasi gitu, saya lupa gitu. Jadi saran saya bagi driver pemula atau driver yang baru pertama kali terjun ke dunia perojolan, kalian coba pikirkan terlebih dahulu secara matang gitu dari sisi, mental, terus dari sisi kesehatan dan juga dari sisi ya banyaklah, banyak sisi lah kalian harus persiapkan gitu, terutama sih mental sih gitu ya, karena banyak orang memandang remeh dan memandang rendah, eee, ojek online atau driver ojol gitu ya kan. Ya saya tidak mengerti kenapa bisa seperti itu ya kan, karena, menurut saya dengan adanya driver ojol itu sangat membantu buat para penumpang untuk bisa untuk bisa mengantarkan mereka dengan selamat gitu ya kan. Tapi tetap saja, eee, itu tetap dipandang rendah oleh, masyarakat pada umumnya gitu dan sampai sekarang pun gua juga belum mengerti gitu ya. Ya itu dukanya itu ya kita masih tetap dipandang rendah gitu ya kan ya memang penghasilan kita nggak seberapa gitu sih ya. Ya nggak seperti pekerja kantoran gitu ya. Tapi kalau gue kan memang driver ojol itu kan sampingan gitu ya kan.
Jadi saya tidak terlalu memikirkan nih argonya berapa, nih penghasilannya berapa, itu saya hanya menjadi tambahan saja sih sebenarnya, bukan penghasilan utama atau fokus utama saya di, eee, driver ojol gitu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua yang baru pertama kali terjun, kalian pikirkan terlebih dahulu secara matang dari banyak sisi gitu ya, terutama dari mental gitu ya kan. Karena kita harus siap mental, kita harus kuat mental gitu ya kan. Belum lagi nanti kita dicemooh mungkin sama tetangga, belum lagi kita dicemooh oleh keluarga kita dan segala macam. Karena menjadi driver ojol itu adalah sebuah sebuah pilihan gitu kan. Karena kalian sudah memilih menjadi driver ojol ya, silakan kalian jalani tanpa kalian mengeluh gitu ya, jalanin saja gitu. Tapi sukanya sih ya bagi kalian yang terbiasa bolang atau hobi ngebolang atau suka banget ngebolang, mungkin ini tidak menjadi suatu beban gitu ya kan. Mungkin beda hal dengan orang yang tidak terbiasa itu mungkin menjadi suatu beban tersendiri gitu ya, mental, terus, eee, kesehatan karena menjadi driver ojol itu memang capek gitu ya kan, kita harus fisiknya juga harus kuat, kita juga harus sehat gitu ya kan. Terutama sih fisik sih ya, kita harus benar-benar menjaga fisik kita, menjadi driver ojol kita harus benar-benar menjaga fisik kita gitu ya kan. Jangan terlalu diporsir banget gitu, sekiranya teman-teman capek ya teman-teman istirahat gitu, jangan dipaksain gitu ya kan, karena banyak sekali gitu ya, eee apa, kejadian-kejadian ya kayak driver ojol kecelakaan, driver ojol tuh nabrak inilah, nabrak itulah, segala macam ya, nauzubillah gitu ya. Ya itu mah driver ojol, keluh kesah saya, suka dukanya saya di driver ojol gitu. Karena ini adalah suatu sampingan buat saya, ini bukan penghasilan utama saya, jadi saya ini menjalankannya enjoy saja gitu ya kan. Karena jujur ya, jujur, menjadi driver ojol sih sangat membantu buat saya juga gitu ya, buat tambah-tambahan gitu. Karena, sehari aja mungkin, kalau dulu kan kita bisa menghasilkan 500.000 atau 500 sampai 800.000 ya, kalau sekarang mungkin agak sulit juga sih ya, karena driver juga sudah banyak. Ya setidaknya kita bisa buat, ya jajan lah gitu, atau ya penting bahasanya itu dapur bisa ngebul lah gitu ya kan. Jadi, jangan terlalu berharap banyak sih di dunia perojolan gitu ya, karena tidak seenak apa yang dipikirkan gitu. Nah, selama saya menjadi driver ojol sih, saya sangat respect banget gitu ya dengan para driver yang fokus utamanya di driver ojol gitu ya. Saya sangat respect sekali dan saya sangat menghargai sekali karena saya driver juga gitu ya kan. Karena memang tidak enak juga sebenarnya menjadi driver ya, tapi saya respect pada driver-driver yang fokus utamanya atau penghasilan utamanya di driver ojol, saya respect, saya menghargai kalian semua yang penghasilan utamanya tuh, fokus utamanya tuh ada di driver ojol, saya respect banget buat kalian semua gitu. Karena kita mengaspal bareng gitu ya kan, kita, eee, apa namanya, satu saudara lah gitu, kita kan sama driver itu kan, kita saling kenal gitu ya, kita satu saudara lah gitu. Nah, sukanya itu ya kita saling kenal dengan para driver yang lain gitu ya, kita sering sharing sama driver yang lain, sering ya curhat, cerita, dan segala macem gitu ya. Ya itu sih enaknya jadi driver, kita bisa ketemu dengan para driver yang lain tuh untuk bisa menjadi teman kita, sahabat kita, ya bisa dibilang driver-driver ojol itu adalah keluarga kita yang sekian gitu ya, nomor sekian gitu. Jadi itu, keluh kesah dan suka dukanya selama saya menjadi driver ojol gitu ya. Tapi untuk sekarang saya lagi memfokuskan 3 aplikasi saja ya, karena aplikasi Gojek, Grab saya lagi anyep banget gitu ya, dan saya juga belum mutasi akun saya karena kan saya di Semarang, terus juga sebelumnya karena saya daftarnya itu di Jakarta gitu ya kan, jadi saya belum mutasi. Jadi, agak sedikit saya abaikan gitu ya kan. Untuk sekarang saya lagi fokus ke 3 aplikasi saja, driver ojol gitu ya, yaitu Maxim, eee,
InDriver dan Lalamove gitu ya kan. Ya, kalau kalian pengen apa namanya, bercerita keluh kesah dan suka dukanya menjadi driver ojol, silakan kalian bisa komentar saja berbagi pengalaman, menjadi driver ojol gitu ya. Apapun itu ya, mau itu Gojek, mau itu Grab, mau itu Maxim, InDriver, terus juga Lalamove, silakan kalian bisa komentar saja di video ini. Kalian bisa komentar saja di video ini, kita berbagi cerita kepada orang-orang semua gitu ya kan, agar semua bisa menghargai kita sebagai para driver, agar semua bisa, eee, selain bisa menghargai, agar bisa tidak selalu dipandang remeh gitu ya. Karena tanpa kita, mereka semua tidak akan mungkin bisa gitu, maksudnya tanpa kita mungkin mereka mungkin telat ke kantor, mungkin telat kerja, mungkin telat ketemu sama saudara, ketemu sama temen, atau terlambat ke sekolah dan segala macem gitu ya. Jadi itulah tujuan, gua bikin video ini, kita sharing bareng bagi kalian driver ojol juga, bagi kalian yang menonton video ini dan kalian driver ojol juga, silahkan kalian komentar, berbagi cerita dan pengalaman, suka duka dan keluh kesahnya menjadi driver ojol, biar yang nonton selain driver ojol bisa menghargai kita para driver dan juga tidak selalu memandang rendah kita sebagai para driver. Pekerjaan driver ojol itu tidak hina gitu loh. Jujur, pekerjaan driver ojol itu tidak hina. Apa yang membuat driver ojol itu hina? Karena penghasilannya kah gitu? Memang penghasilannya tidak seberapa, tapi itu kan halal gitu ya. Iya, ini kan menjadi sebuah pilihan kita sebagai para driver gitu ya kan. Mungkin ada yang fokus utamanya juga di driver ojol, dan juga ada mungkin seperti saya, ada yang juga yang seperti saya gitu ya, menjadi sampingan saja atau tambahan saja gitu. Itu tujuan kita semua, silahkan kalian, komentar, berbagi pengalaman dan cerita keluh kesah dan suka duka menjadi driver ojol. Apapun itu benderanya, mau itu Grab, Gojek, Maxim, InDriver, Lalamove, tetanggaku, apapun itu silahkan kalian komentar, kita berbagi cerita, oke? Sampai ketemu, cukup sekian dari saya. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menambah semangat kalian semua. Semoga di video ini kalian bisa bermanfaat gitu ya, khususnya untuk para driver pemula. Semoga ini bisa menjadi suatu pengalaman buat para driver pemula gitu ya kan, agar nantinya, tidak salah langkah, tidak salah pilih gitu ya kan, untuk menjadi driver ojol gitu ya kan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Sekali lagi bila saya pengen ngomong, jangan lupa subscribe, like, comment, share channel saya Driver Ojol Indonesia. Oke, terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetap stay tune di channel saya. Saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman. Saya akan bikin video tentang dunia perojolan. Oke, yang mau request bikin video apa, silahkan kalian komentar saja di video saya ya, atau di video ini atau di video mana, silahkan kalian, eee, komentar saja. Misalkan, "Bang, bikin video ini dong." Oke, gua akan coba bikin gitu ya, sesuai request dan permintaan kalian semua. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menonton video ini. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai berjumpa lagi dan salam gacor.